Halo bro, apa kabarnya? Lo pernah nggak sih ngalamin momen dimana pacar lo mulai berubah? Dulu perhatian, sekarang jadi cuek. Dulu selalu nyariin, sekarang kayak nggak peduli. Rasanya tuh kayak, ini kenapa ya? Apa gue salah? Nah, kalau lo lagi ngalamin ini, video ini buat lo banget. Karena hari ini, kita bakal bahas kenapa pacar lo bisa berubah, dan yang paling penting, apa yang harus lo lakuin biar hubungan lo tetap berjalan sehat. Jangan skip ya, karena di akhir video gue bakal kasih lo tips praktis yang bisa langsung lo terapkan. 1. Jarak memperbesar tantangan. Gini ya, bro. Salah satu alasan kenapa hubungan jarak jauh gampang bubar itu karena ya jelas, jarak. Kedengarannya klise, tapi bayangin deh. Lo dan dia ada di dua tempat yang berbeda, bahkan mungkin beda negara atau benua. Komunikasi jadi ribet, waktu ketemu jadi super langka. Itu tuh bikin rindu yang awalnya indah malah berubah jadi beban. Jarak nggak cuma fisik, tapi juga bikin lo dan dia terasa jauh secara emosional. Kalau nggak kuat, ini bisa jadi awal mula retaknya hubungan. Nah, masalahnya bukan cuma di situ aja, bro. Jarak bikin lo sama dia harus mengandalkan komunikasi digital, entah itu chat, telepon, atau video call. Masalahnya, seringkali komunikasi lewat layar itu nggak seefektif tatap muka. Lo nggak bisa langsung lihat ekspresi wajahnya, dengar nada suaranya secara langsung, atau ngerasain vibe dari interaksi lo berdua. Makanya, sering terjadi kesalahpahaman. Hal kecil yang sepele bisa tiba-tiba jadi masalah besar karena lo nggak tahu gimana cara baca emosinya. Terus, ada juga soal kepercayaan. Ketika lo nggak bisa ketemu setiap saat, rasa cemburu atau curiga bisa muncul. Dia lagi ngapain ya di sana? Masih setia nggak sih? Pikiran kayak gini muncul karena lo nggak bisa mantau langsung kehidupan dia sehari-hari. Apalagi kalau dia punya teman-teman baru yang lo nggak kenal. Dan terakhir, hubungan jarak jauh butuh usaha ekstra. Butuh komitmen yang benar-benar kuat dari kedua belah pihak. Kalau cuma satu orang yang berjuang sementara yang lain udah mulai males, ya lama-lama bakal jenuh juga. Karena ya gimana, bro, hubungan itu kan bukan cuma soal cinta, tapi juga soal usaha buat tetap nyatu, meskipun dipisahkan jarak. 2. Kurangnya interaksi fisik. Manusia itu makhluk sosial, bro. Kita butuh interaksi fisik, kayak sentuhan, pelukan, ciuman, hal-hal kecil yang bikin chemistry makin kuat. Nah, di LDR, interaksi fisik ini nyaris nggak ada. Lo cuma bisa ngandelin video call atau chat yang kadang bikin salah paham. Ujung-ujungnya, lo dan dia mulai merasa ada yang kurang. Dan lama-lama, perasaan itu bisa merusak hubungan. Karena, ya, nggak semua orang bisa survive cuma dengan komunikasi digital doang. Dan ini yang sering jadi akar masalah dalam LDR, long distance relationship, bro. Saat lo nggak bisa dapetin interaksi fisik, lama-lama lo bakal ngerasain adanya jarak yang lebih dari sekadar fisik, tapi emosional. Sentuhan atau pelukan, meskipun kecil, punya peran besar dalam menjaga kedekatan emosional. Itu semacam bentuk ungkapan kasih sayang yang nggak bisa diwakilin sama kata-kata aja, apalagi, kadang komunikasi digital malah bisa bikin salah paham, kayak yang lo bilang tadi. Bayangin lo lagi chatting atau video call, tiba-tiba ada hal yang nggak sengaja disalahartiin, entah karena intonasi suara, ekspresi muka, atau sekadar pesan yang terkesan dingin karena nggak ada emotikon. Kalau udah gini, makin sulit buat lo dan pasangan buat ngejaga chemistry. Akhirnya, perasaan, jauh, itu nggak cuma soal jarak, tapi juga soal hati yang pelan-pelan ngerasa kurang terhubung. Tanpa interaksi fisik, kadang lo jadi ngerasa kosong. Mungkin lo bisa ngomong banyak hal, tapi ada momen-momen di mana lo cuma pengen dia ada di samping lo, sekadar duduk bareng atau ketawa bareng tanpa layar yang ngebatasin. Ini yang bikin LDR berat buat beberapa orang, karena nggak semua orang bisa bertahan hanya dengan komunikasi lewat teknologi. 3. Rasa cemburu yang nggak terkontrol. Cemburu dalam hubungan itu wajar, tapi kalau LDR, wah, tingkat kecemburuan bisa naik ke level dewa. Karena lo nggak bisa lihat langsung apa yang dia lakuin, siapa teman barunya, atau dia lagi jalan sama siapa, ini bikin otak mulai berimajinasi yang enggak-enggak. Dan disinilah masalah besar mulai muncul, overthinking. Lo jadi curiga tanpa alasan jelas. Ujung-ujungnya, obrolan malah penuh drama dan pertengkaran. Karena lo nggak bisa ngontrol apa yang sebenarnya dia lakukan di sana, lo jadi gampang banget mikir yang negatif. Bahkan hal-hal kecil yang sepele, kayak dia nggak balas chat lo dengan cepat, bisa bikin lo mikir, dia lagi sama siapa nih?
kok tiba-tiba sibuk? Padahal mungkin dia cuma lagi fokus sama kerjaannya atau ada urusan mendadak. Dan yang parah, ketika lo terlalu tenggelam dalam rasa cemburu, lo jadi posesif tanpa sadar. Lo mulai ngatur-ngatur, kayak, kamu jangan deket-deket sama si itu, atau, kamu harus kabarin aku tiap kali keluar. Ini nggak sehat, bro. Bukan cuma buat hubungan lo, tapi juga buat diri lo sendiri. Lo bakal ngerasa capek mental karena terus-terusan ngekontrol sesuatu yang sebenarnya di luar jangkauan lo. Solusinya? Percaya. Lo harus punya kepercayaan penuh sama pasangan lo. Kalau nggak, LDR ini bakal jadi bom waktu. Hubungan yang dibangun di atas rasa curiga dan cemburu nggak akan bertahan lama. Jadi, daripada ngabisin energi buat overthinking, mending lo saling support satu sama lain dan bangun komunikasi yang sehat. 4. Perbedaan prioritas dan gaya hidup. Lo harus sadar, bro. Saat LDR, lo dan pasangan pasti punya kehidupan yang berjalan di tempat yang berbeda. Mungkin di awal, semuanya terasa masih bisa dikontrol. Tapi, semakin lama, rutinitas kalian makin beda. Prioritas lo dan dia bisa aja berubah tanpa disadari. Misalnya, lo lagi fokus bangun karir di kota lo, tapi dia lagi cari keseimbangan antara kerjaan dan kehidupan sosialnya di tempat lain. Nah, perbedaan ini bisa bikin komunikasi makin renggang. Dari yang dulunya intens jadi makin jarang, sampai akhirnya bubar deh. Ini hal yang sering banget kejadian, terutama kalau jarak udah mulai bikin lo dan dia sibuk sama dunia masing-masing. Lo mungkin mikir, ini cuma sementara. Nanti juga balik lagi kayak dulu. Tapi, kenyataannya nggak selalu kayak gitu, bro. Kadang, semakin lama kalian ngejalanin hidup yang terpisah, semakin lo sadar kalau prioritas dan tujuan hidup kalian udah mulai berbeda. Misalnya, lo lebih mikirin gimana caranya mencapai target kerjaan lo, sedangkan dia fokus ke hubungan sosial sama teman-temannya, dan karena perbedaan prioritas ini, komunikasi juga ikut terdampak. Dulu, mungkin lo dan dia rutin banget ngobrol tiap malam, update soal hari-hari kalian. Sekarang, jadwal kalian udah beda banget, sampai susah cari waktu buat ngobrol. Dari yang tadinya ngobrol ngalor ngidul jadi cuma bahas hal-hal penting doang. Itu juga kalau sempet, yang parah, perasaan gak diprioritaskan ini bisa bikin salah satu dari kalian jadi baper. Mungkin lo ngerasa dia nggak peduli lagi, padahal dia juga sibuk sama urusannya sendiri. Atau dia mikir lo yang berubah, padahal lo lagi ngejar mimpi lo. Kalau terus-terusan kayak gini, ya hubungan jadi makin renggang. Dan pada akhirnya, kalau nggak ada usaha buat kompromi, lo harus siap-siap menerima kenyataan pahit. Bubar jalan, bro. 5. Kurangnya rasa aman dan komitmen yang goyah. Nah, terakhir nih, rasa aman dalam hubungan LDR tuh gampang banget hilang. Apalagi kalau salah satu dari lo atau dia mulai merasa nggak yakin dengan hubungan ini. Lama-lama, komitmen yang dibangun di awal mulai goyah. Mungkin karena lo ngerasa udah nggak sepenting dulu buat dia, atau sebaliknya. Dan kalau rasa aman ini hilang, bro, itu jadi alasan kuat buat akhirnya putus. Begitu rasa aman dalam hubungan mulai memudar, banyak hal yang bisa berubah secara drastis, bro. Kepercayaan yang tadinya kuat bisa jadi luntur. Tiap kali ada sedikit masalah atau kesalahpahaman, perasaan curiga mulai muncul. Lo mulai overthinking, mikirin dia lagi ngapain, dengan siapa, apa dia benar-benar jujur. Hal-hal kecil yang dulu nggak masalah, tiba-tiba jadi sumber konflik yang besar. Ditambah lagi, komitmen yang goyah ini bikin lo atau dia nggak lagi berusaha sekuat dulu. Misalnya, waktu buat komunikasi jadi berkurang, lo atau dia nggak lagi seantusias itu buat jaga hubungan. Komitmen itu kayak fondasi, dan kalau mulai retak, semuanya bisa ambruk perlahan. Kadang, salah satu dari kalian mulai merasa capek duluan, atau bahkan ngerasa udah nggak sejalan lagi. Pada akhirnya, hubungan yang tadinya kuat bisa berakhir cuma karena rasa aman itu hilang, dan komitmen nggak lagi jadi prioritas utama. Jadi, bro, itulah beberapa alasan kenapa hubungan jarak jauh itu rentan banget buat putus. Tapi, bukan berarti nggak mungkin berhasil ya. Selalu ada cara buat bertahan. Kuncinya adalah komunikasi yang kuat, komitmen yang kokoh, dan saling percaya. Kalau lo ngerasa LDR lo mulai berat, ingat, lo nggak sendiri. Banyak yang ngalamin hal yang sama. Dan siapa tahu, setelah lo tahu alasannya, lo bisa lebih ngerti gimana cara ngejaga hubungan jarak jauh lo supaya tetap kuat. Terima kasih sudah nonton sampai habis, bro. Kalau lo suka video ini, jangan lupa buat like, share,
komen pengalaman LDR lo, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan video keren lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.